Mungkin kalian bakal kaget sih kalau lihat klasemen Liga Inggris sekarang ini cuy. Nottingham Forest ada di posisi ketiga. Di akhir musim lalu, kalian pasti masih ingat ketika Nottingham Forest main lawan Burnley di pertandingan terakhir Liga Inggris. Waktu itu Burnley udah pasti degradasi, tapi Nottingham Forest masih harus menang buat mengamankan posisi mereka di Premier League cuy. Nah, secara matematis, mereka masih bisa degradasi kalau kalah hari itu. Tapi untungnya Forest menang cukup meyakinkan. Forest unggul duluan lewat gol cepat Chris Wood dalam 2-3 menit pertama, dan akhirnya menang dengan skor 2-1. Tapi video kali ini kita nggak bahas soal pertandingan itu. Yang intinya, Nottingham Forest musim lalu masih berjuang untuk selamat dari degradasi. Tapi sekarang, 7 atau 8 bulan kemudian, mereka ada di posisi 3 besar cuy. Yang jadi pertanyaan utamanya, lo kok bisa? Musim lalu mereka tersiok-siok di jurang degradasi, tapi musim ini tiba-tiba jadi tim papan atas, bersaing dengan Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Sekarang mari kita mulai dari pelatih mereka, Nuno Espirito Santo. Ada banyak tuduhan selama dia di Wolves dulu. Katanya sih dia cuma beruntung punya agen yang bisa bantuin dia dapat pemain bagus. Tapi semua itu sekarang terbantahkan cuy. Nuno jelas pelatih dan manajer papan atas. Yang menjadi perbedaan cuma di Forest, dia punya pre-season yang lengkap buat persiapan Liga Inggris. Selain itu, musim lalu mereka juga sempat dapat pengurangan poin sebesar 4 poin karena melanggar aturan profit dan keberlanjutan di Liga Inggris cuy. Belum lagi kontroversi keputusan VAR di pertandingan lawan Everton. Dan dengan semua itu, perjalanan Forest bisa dibilang luar biasa banget. Dan aku rasa mereka pantas dapat perhatian yang lebih cuy. Di tengah semua perbincangan tentang Nottingham Forest, ada satu hal yang gak bisa diabaikan, yaitu seperti yang udah aku bilang sebelumnya, ya pre-season. Bahkan dari awal musim, presiden mereka terus menekankan kalau pre-season itu penting banget cuy. Dan ternyata ini jadi bener banget. Karena disitulah di pre-season inilah sekitar 80% pekerjaan sebenarnya dilakukan. Nggak cuma soal taktik, karena taktik itu cuma salah satu bagian dari sepak bola, tapi juga bagaimana membangun kekompakan, membangun kebersamaan, dan juga mentalitas juara. Yang tentu, hal ini akan jadi penting banget untuk menjalani liga. Apalagi suatu tim akan bermain bersama, setidaknya untuk 1 tahun ke depan cuy. Jadi langkah yang diambil sama presiden klub dan pelatih bisa dibilang tepat banget sih cuy untuk membangun Nottingham Forest. Nah, ngomong-ngomong soal mentalitas juara, hal ini juga dimiliki oleh Jose Mourinho saat ia masih di puncak karirnya. Dia jago banget bikin tim yang solid cuy, dimana pemain rela ngelakuin apa aja demi kemenangan tim. Lari ke sana ke sini, berani pasang badan untuk tackle meskipun tahu itu bakal sakit banget. Dan semua itu lahir dari rasa kebersamaan yang kuat cuy. Dan hal seperti ini yang sekarang kayaknya udah hilang di beberapa tim besar, seperti Manchester United contohnya. Tapi tim seperti Nottingham Forest justru punya kelebihan dalam membangun mentalitas tim ini. Kita bisa lihat contoh serupa ketika Leicester City juara Liga Inggris. Secara kualitas, mereka bukan yang terbaik cuy. Tapi mereka punya beberapa pemain luar biasa seperti Mahrez, Vardy, dan Kante. Ditambah para pekerja keras seperti Mark Albrighton, Christian Fuchs, Robert Hood, Wes Morgan, Danny Drinkwater, dan Shinji Okazaki. Kombinasi dari pemain-pemain ini bikin para pemain bintang mereka bersinar di momen-momen penting. Tapi tetap aja, semua pemain juga bekerja keras. Balik lagi ke Nottingham Forest yang dimana musim lalu, mereka sering dikritik karena dianggap cuma mencoba banyak hal sekaligus, tanpa terlalu banyak perencanaan atau strategi yang matang, dan hanya melihat mana yang berhasil. Hal itu mereka lakukan saat mereka baru promosi ke Premier League, yang dimana mereka beli banyak pemain, kayaknya lebih dari 20 pemain ada deh dalam satu bursa transfer. Tapi ternyata ada alasan di balik itu. Ketika mereka promosi, ternyata banyak pemain pinjaman yang balik ke klub asalnya. Jadi mereka benar-benar kekurangan pemain untuk di skuad inti mereka. Nah selain itu, promosi Forest juga bisa dibilang sedikit ada keberuntungan cuy. Musim mereka dimulai dengan buruk, tapi dari pertengahan musim ke akhir, mereka masuk ke performa luar biasa dan akhirnya lolos lewat playoff. Bahkan, fan Huddersfield Town mungkin masih kesal soal 2 klaim penalti yang jelas banget, tapi nggak dikasih waktu itu sama wasit cuy. Nah masalahnya, belanja besar-besaran mereka itu bisa jadi dua arah cuy. Di satu sisi, mereka memang butuh pemain karena kekurangan stok. Tapi di sisi lain, pasti akan susah banget membangun chemistry dengan 20 plus pemain baru di dalam satu skuad yang sudah ada sebelumnya. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, mereka perlahan berhasil bikin semuanya jadi sukses. Membangun tim yang solid itu bukan hal yang mudah cuy, terutama kalau merekrut banyak pemain baru sekaligus. Kita lihat contoh jelasnya di Chelsea dalam 2 tahun terakhir. Mereka sempat kesulitan karena terlalu banyak pemain yang gak cocok masuk ke skuad mereka. Tapi sekarang,
kita mulai melihat hasilnya setelah pemain-pemain yang nggak nyetel atau nggak cukup bagus dilepas, dan mereka fokus pada satu grup inti. Hal yang sama juga berhasil dilakukan Nuno Espirito Santo di Nottingham Forest. Di musim panas lalu, Forest cuma mendatangkan 7 pemain baru cuy, sementara beberapa pemain lainnya dilepas. Dengan jumlah yang lebih masuk akal ini, mereka bisa membangun tim jadi lebih terarah. Salah satu rekrutan terbaik mereka adalah Elliot Anderson dari Newcastle, seharga 15 juta pound sterling. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Banyak fans Forest menganggap Milenkovic jadi faktor besar di balik kesuksesan mereka, terutama karena dia berhasil memperkuat lini belakang. Nuno juga pernah mengungkapkan dalam konferensi pers, di mana identitas dibangun dari kebiasaan, yang kemudian menjadi rutinitas. Ketika kebiasaan sudah menjadi rutinitas, semuanya akan terasa alami. Gila, tapi kalau dipikir-pikir, benar juga nggak sih? Gaya latihannya pun juga unik. Sesi latihan biasanya nggak lebih dari 90 menit, tapi sangat intens cuy. Yang dimana pendekatan ini membantu tim jadi lebih solid dan terbiasa untuk bekerja keras. Kalau kita lihat skuad Forest sekarang, mereka punya kombinasi pemain yang menarik, terutama di lini serang. Ada Anthony Elanga, Morgan Gibbs-White, dan Callum Hudson-Odoi yang menjadi trio depan yang sangat menjanjikan. Didukung oleh Chris Wood sebagai striker utama. Meskipun orang-orang mungkin menganggap Chris Wood itu striker gaya lama, tapi dia selalu konsisten mencetak 10 lebih gol per musim. Bahkan saat Burnley lagi ada di musim terburuknya, dia adalah pemain nomor 9 yang bisa diandalkan, bekerja keras dan punya kualitas yang tinggi. Lini belakang mereka pun juga tangguh. Kehadiran Milenkovic memberi kestabilan bagi lini belakang. Sementara pemain-pemain seperti Neco Williams dan Ola Aina bekerja keras menjaga keseimbangan. Terkadang mereka bermain dengan formasi 4 back, tapi bisa juga jadi 5 back, semua tergantung kebutuhan. Di lini tengah, mereka punya pemain-pemain bekerja keras seperti Ryan Yates dan Elliot Anderson, ditambah lagi dengan Jota Silva, yang dikenal juga sebagai Jack Grealish Jr. Dan jangan lupa juga kiper mereka, Jose Sa, yang memberikan pengalaman dan kualitas di bawah mistar gawang. Ini jelas peningkatan besar setelah masalah yang mereka alami dengan Matt Turner musim lalu cuy. Nah sederhananya, Forest sekarang adalah contoh tim yang dibangun dengan baik cuy. Yang awalnya mereka memang terlihat berantakan karena terlalu banyak pemain baru yang nggak cocok buat mereka. Tapi mereka berhasil bertahan di Premier League dan mulai memilah pemain yang cocok untuk masa depan. Pemain seperti Morgan Gibbs-White menjadi kunci utama dalam proses ini. Sementara lini belakang mereka menjadi pondasi utama kesuksesan saat ini. Dalam hal statistik expected goal untuk tim lawan, Nottingham Forest ada di level tertinggi, bahkan terbaik di liga setelah Arsenal dan Liverpool. Yang artinya, serangan tim lawan ke gawang mereka biasanya lebih lemah dibandingkan tim-tim lain di Liga Inggris. Nah, performa tandang Forest musim lalu memang buruk cuy, tapi di musim ini jauh lebih baik. Selain itu, mereka juga jadi lebih berbahaya dari bola mati. Dari segi gol yang dihasilkan lewat sepak pojok atau situasi bola mati, Forest hanya kalah dari Arsenal. Tapi yang paling mencolok adalah peningkatan dalam bertahan dari set piece ini. Musim lalu mereka kebobolan 22 kali dari situasi ini, sementara musim ini baru 2 kali aja cuy. Semua ini adalah hasil dari kerja keras membangun unit pertahanan yang solid, kekompakan tim, dan budaya kerja yang positif. Tim yang musim lalu berjuang di zona degradasi, sekarang melesat naik dan bikin kejutan cuy. Dan jujur aja, rasanya bakal keren banget kalau Forest bisa finish di posisi 4 besar. Hal itu bakal jadi inspirasi buat tim-tim lain bahwa apapun mungkin terjadi di Premier League cuy. Beberapa tahun terakhir, kita sering lihat tim-tim yang sebelumnya dianggap underdog berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Brighton, Aston Villa, dan Newcastle sekarang ada di Liga Champions. West Ham bahkan berhasil menjuarai UEFA Conference League. Di masa lalu, kita juga pernah lihat Burnley, Wolves, dan Southampton lolos ke Liga Eropa. Jadi gimana pendapatmu soal Nottingham Forest? Seberapa terkesan kamu dengan performa mereka? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.